Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah itu adalah orang Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi itu sebenarnya benci dan bermusuhan dengan orang-orang Islam, namun mereka itu tidak berani menampakkan kebencian mereka. Lalu Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya mereka itu bebas menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Itu ya. Namun di sini ada butir-butir atau isi-isi dari perjanjian antara orang Yahudi dan orang Muslim. Yang pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Muslim agama mereka. Lakum dinukum wali yadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Termasuk pengikut mereka dan mereka sendiri. Ini berlaku untuk orang Yahudi juga selain Bani Auf ya, bukan hanya Yahudi di Bani Auf aja, tapi selainnya itu ya. Yang kedua, orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang Muslim. Jadi tidak ada pembiayaan kehidupan orang Yahudi dari orang Muslim, atau sebaliknya orang Muslim dibiayai hidupnya oleh orang Yahudi. Tidak. Sama-sama mencari nafkah sendiri. Yang ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Nah, jadi kalau ada orang di luar Yahudi dan Muslim Madinah tadi yang ingin membatalkan perjanjian ini, maka mereka harus tolong menolong. Jangan sampai perjanjian ini menjadi dilanggar atau menjadi hilang, terhapus. Kenapa hilang? Ya karena perjanjian ini penting untuk keselamatan kedua kaum tadi, kaum muslimin. Harus. Ya kan orang itu pengen hidupnya tenang, aman kayak gitu. Jadi harus dibuat perjanjian supaya tidak saling mengganggu ya. Nah, yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Jadi sesama orang Yahudi dan Muslim itu nggak boleh, maksudnya tidak boleh berbuat menzolimi antara satu dengan yang lain ya. Kalau bisa saling menasehati walaupun agama berbeda. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Jadi kalau misalnya Yahudi itu sudah terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin, orang Muslim itu nggak boleh menjahati orang Yahudi ya. Begitu juga orang Yahudi tidak boleh menjahati orang Muslim. Yang keenam, wajib membantu orang yang dizolimi. Jadi kalau ada orang Muslim, entah dia Muslim atau Yahudi, dari salah satunya, maka ketika ada yang dizolimi, tersakiti, maka saling bantu. Bukan, itu orang Yahudi, aku gak mau bantu enggak. Perjanjian itu mengatakan seperti itu. Yang ketujuh, orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. Jadi kalau dalam perang itu orang Yahudi dan orang mukmin itu harus satu. Kalau misalnya dipimpin oleh Rasulullah, taati apa yang menjadi pimpinannya, kayak gitu ya. Kedelapan, Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Jadi kalau suci itu harus dihormati. Orang Yahudi harus menghormati Madinah dan Muslim pun juga seperti itu. Kesembilan, jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini, ya, entah Yahudi atau Muslim, maka yang dikhawatirkan itu akan menimbulkan kerusakan. Kalau perselisihan itu membuat kerusakan, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Ini pada saat di Madinah itu sudah berbeda kondisinya. Israel dengan Muslim Palestina itu beda.
beda kondisinya. Yang di sini pada saat di Madinah. Nah, yang ke-10, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. Nah, karena orang-orang Quraisy itu sudah menyakiti orang muslim, maka tidak boleh ditolong, ya. Yang ke-11, mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yathrib. Kalau ada orang yang hendak menyerang Yathrib, hendak menghancurkan kota Madinah, maka mereka harus berupaya untuk menggagalkannya. Ya, saling tolong-menolong. Yang ke-12, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia yang zolim dan jahat. Jadi kalau ada orang yang melanggar, entah dia muslim atau Yahudi, berarti dia benar-benar orang yang zolim dan jahat. Madinah itu dan sekitarnya itu menjadi seperti kota yang makmur. Sanaan pemerintah dan penguasa mayoritas adalah orang muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Untuk menyebarkan wilayah yang aman dan damai, Rasulullah sudah siap melibatkan kabilah-kabilah yang kemudian hari dalam perjanjian ini.